Alat dan bahan yang diperlukan ada lemon sebanyak 4 buah, ada paku sebagai pengganti seng sebanyak 4 buah, ada koin sebagai pengganti tembaga sebanyak 4 buah, kabel penjepit buaya, dan lampu LED. Langkah kerja yang pertama, kita mulai dengan membelah lemon. Lakukan hal ini pada keempat lemon lainnya. Hal ini dilakukan agar koin mudah masuk dan tertanam pada buah. Koin ini terbuat dari tembaga yang bertindak sebagai kutub positif. Kemudian, tusukkan paku tersebut ke dalam buah. Hasilnya, sebuah lemon yang memiliki kutub positif dan kutub negatif yang saling berdampingan, lalu lakukan kembali pada semua buah hingga terkumpul 4 buah lemon yang memiliki kemampuan layaknya baterai. Hubungkan kabel penjepit buaya pada setiap kutub positif dan kutub negatif. Di sini, peran koin sebagai kutub positif dan peran paku sebagai kutub negatif. Lalu, jepit kabel yang telah terhubung dengan lampu LED. Kemudian lampu menyala. Kenapa begitu? Ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari jeruk lemon. Mengapa? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Kita mulai dulu dengan pengertian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu adalah suatu sel yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia. Dan juga sel elektrokimia itu dapat menggunakan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Persamaan antara keduanya itu sama-sama menggunakan elektroda. Elektroda itu terbagi dua, yaitu katoda dan anoda. Begitu juga menggunakan larutan elektrolit. Kita ingat dulu, pengertian larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan elektrolit kita ingat lagi adalah asam, basa, dan juga garam. Lalu persamaan yang kedua adalah dalam katode terjadi reaksi reduksi, yaitu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan dalam anoda itu terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi di mana suatu zat mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terdapat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, pada sel volta itu energi kimia digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis kita menggunakan energi listrik untuk mendapatkan energi kimia. Jadi kebalikannya. Lalu pada sel volta itu reaksi redoksnya itu berlangsung spontan. Spontan itu maksudnya kita tidak memberikan energi apapun, dia sudah bisa berlangsung sendiri reaksinya. Sedangkan pada sel elektrolisis, redoksnya itu tidak spontan. Maksudnya kita harus memberikan energi dulu, yaitu energi listrik, baru dapat menghasilkan energi kimia. Lalu perbedaan yang ketiga, pada sel volta, katode itu adalah bermuatan positif,
dan anoda bermuatan negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katoda itu bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta disebut juga sel Galvani. Pada sel volta, tadi kita sudah mempelajari energi kimia itu dari reaksi redoks secara spontan itu diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari sel volta atau sel Galvani ini adalah adanya aliran transfer elektron atau perpindahan elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Rangkaian luar ini terdiri dari kawat konduktor yang menghubungkan antara katode dengan anode. Kemudian pada sel volta terdapat istilah yang disebut jembatan garam. Jembatan garam ini merupakan rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam yang memungkinkan adanya aliran ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, sehingga terjadi rangkaian listrik yang tertutup. Sel volta itu terdiri dari elektrode Zn atau seng, ya, ini adalah zincum atau seng, dicelupkan ke dalam larutan seng sulfat, dan elektrode Cu itu adalah cuprum atau tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Kedua larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam yang diisi oleh larutan garam, misalnya yang biasa digunakan adalah garam NaCl atau natrium klorida, KCl yaitu kalium klorida, KNO3 yaitu kalium nitrat, NaNO3 itu adalah natrium nitrat. Itu contoh beberapa garam yang sering diisi pada jembatan garam. Kemudian elektron dapat mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Bagan sederhana dari sel volta sebagai berikut. Terdapat dua wadah. Yang wadah pertama diisi larutan seng sulfat dan wadah yang kedua diisi larutan CuSO4. Kedua wadah ini dihubungkan oleh jembatan garam yang tadi diisi dengan larutan garam, misalnya NaCl, KCl, dan sebagainya, ya, diisi di dalam jembatan garam ini. Pada wadah yang pertama, Zn itu akan berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi oksidasi, karena bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +2. Lalu elektron yang dihasilkan pada wadah pertama ini akan dialirkan dan ditangkap oleh larutan CuSO4. Jadi elektronnya itu ditangkap, maka terjadi reaksi Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan endapan Cu. Elektron yang dilepas oleh Zn bergerak menuju ke larutan Cu itu melalui suatu penghantar yang menghasilkan arus listrik, dan jika di sini diletakkan suatu lampu, maka lampu ini akan dapat menyala karena adanya aliran elektron dari Zn menuju ke Cu. Lalu tempat di mana terjadinya reaksi oksidasi ini disebut anode, sedangkan tempat terjadinya reaksi reduksi itu disebut katode. Elektron bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Jadi kesimpulannya di sini anodenya adalah Zn bermuatan negatif dan katodenya Cu bermuatan positif. Reaksi pada sel volta dapat kita tuliskan sebagai berikut.
Pada anoda terjadi reaksi oksidasi, Zn berubah menjadi Zn2+, besarnya E0-nya sebesar 0,76 volt. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, Cu2+ berubah menjadi Cu, dan besarnya E0 itu adalah 0,34 volt. Perhatikan pada reaksi ini ada elektron sebelah kiri 2 elektron dan sebelah kanan 2 elektron. Bisa kita coret, lalu yang tidak dicoret kita tuliskan sebelah kiri tinggal Zn ditambah Cu2+, lalu yang sebelah kanan menjadi Zn2+ ditambah Cu. Dan jika dijumlahkan menghasilkan E0 sebesar 1,1 volt. Ini adalah besarnya listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu yang dihubungkan antara anode dan katode. Lalu berikutnya untuk notasi sel volta, cara penulisannya adalah anode dulu, lalu ionnya, dan garis 2 ini maksudnya jembatan garam, lalu ion, baru katode. Perhatikan pada sel volta ini, anodenya adalah Zn, berubah menjadi ion Zn2+. Lalu dipisahkan oleh jembatan garam, ionnya adalah Cu2+, dan katodenya adalah Cu. Kita mulai pembahasan contoh soal tentang sel volta. Yang pertama, diketahui terdapat potensial elektrode dari perak dan tembaga. Perak itu adalah Ag, reaksinya Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. Besarnya E0-nya sebesar plus 0,80 volt. Lalu ada Cu2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. E0-nya sebesar 0,34 volt. Kita diminta menuliskan notasi sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrode tersebut, yaitu Ag dan Cu. Lalu diminta menentukan besarnya potensial standar atau nanti lambangnya E sel, dan diminta juga menuliskan reaksi selnya. Perhatikan data yang diketahui di dalam soal. Ag memiliki E0 plus 0,80, sedangkan Cu memiliki E0 sebesar 0,34. Yang lebih besar E0-nya itu bertindak sebagai katode. Jadi kita tuliskan di sini Ag itu sebagai katode. Kemudian yang lebih kecil yaitu Cu adalah sebagai anode. Soal yang A, kita diminta menuliskan notasi sel volta. Berarti notasi tadi rumusnya sudah ada, yaitu anode dulu kita tuliskan, lalu baru ionnya, lalu dipisahkan oleh jembatan garam, kemudian ion lagi, barulah katodanya. Kita lihat anodenya adalah yang Cu, berarti kita tuliskan Cu, lalu ionnya Cu itu tinggal dilihat, diketahuinya adalah Cu2+, lalu jembatan garam, dan katodenya adalah Ag, tapi yang kita tuliskan ionnya dulu Ag+, baru Ag. Berikutnya yang B, diminta menentukan besarnya potensial standar E sel. Rumus dari E sel itu adalah E yang katoda dikurang dengan yang anoda. Katodanya tadi adalah Ag, kita lihat besarnya 0,80. Lalu dikurangi dengan anodenya, besarnya adalah 0,34, maka didapat hasilnya 0,46 satuannya volt. Selanjutnya yang C, kita diminta menuliskan reaksi selnya.
Kita ingat lagi, pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Reduksi diingat lagi adalah reaksi bilangan oksidasinya turun. Reduksi yaitu berarti kita tuliskan Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. Sedangkan pada anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Oksidasi itu diingat lagi, bilangan oksidasinya adalah naik. Maka reaksi yang ini cara penulisannya harus dibalik. Cu menghasilkan Cu2 plus ditambah 2 elektron. Ya, oksidasi ini bilangan oksidasinya adalah 0, yang ini adalah plus 2. Jadi naik reaksinya oksidasi. Selanjutnya dilihat elektron ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Supaya elektronnya menjadi sama-sama 2, maka Ag-nya kita kalikan 2. Supaya elektronnya sama-sama 2 dan bisa dicoret sebelah kiri dan kanan. Yang tidak dicoret kita tuliskan, tadi Ag dikali 2 berarti 2Ag plus ditambah, ini ada Cu, lalu yang ini dikalikan 2, 2Ag ditambah Cu2 plus. Jadi demikian reaksi selnya. Jadi sel volta ya, ini kalau didefinisikan ini merupakan suatu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik, dan ini terjadinya pada reaksi-reaksi yang spontan saja. Nah, reaksi spontan dan tidak bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, sel volta ini biasanya kita sering gunakan pada akumulator atau yang sering disebut sebagai aki, kemudian baterai kering atau yang bentuknya bulat itu ya. Kemudian bisa juga pada lithium ion yang biasanya digunakan untuk baterai pada gadget ya, bisa di laptop, handphone dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa hal yang harus kita pahami di dalam sel volta ya, nanti kita akan mengenal elektroda, katoda dan anoda ya. Nah, katoda ini merupakan kutub yang bermuatan positif atau elektroda positif. Kemudian anoda ini dalam sel volta itu adalah kutub negatifnya atau elektroda negatifnya. Sehingga untuk mempermudah menghafalkannya, ini biasanya dituliskan dengan kata kapan. Ya, untuk mengingat-ingatnya menggunakan kata kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif. Kemudian untuk katoda ini dilihat dari yang E0-nya besar. E0 ini merupakan potensial reduksi standar. Ya. Kemudian untuk yang anoda itu yang E0-nya kecil atau potensial reduksinya kecil. Atau untuk mengingatnya lagi adalah kalau positif berarti yang E0-nya besar, kalau negatif berarti yang E0-nya kecil, seperti itu. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, ya, kalau katoda itu reaksinya selalu reduksi, sementara anoda reaksinya selalu oksidasi. Kalau masih belum paham terkait dengan reduksi dan oksidasi, silahkan dilihat di video saya sebelumnya yang sudah saya unggah terkait dengan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian untuk mengingat-ingat reaksi ini, katoda reduksi anoda oksidasi ini biasanya digunakan kata ini, karet. Ya, karet itu dari kata katoda reduksi dan anox, anoda oksidasi. Nah, ini adalah untuk mengingat agar tidak kebalik dalam hal reaksinya. Jadi di katoda tidak boleh kok reaksinya oksidasi. Yang benar adalah katoda itu reduksi. Sebagai contoh, misalkan pada susunan sel volta, misalkan di sini untuk susunan sel volta saya berikan contoh ada dua potensial reduksi, yaitu ada Cu sama Zn. Cu ini memiliki E0 positif 0,34 dan Zn E0-nya negatif 0,76. Nah, ingat kembali, kalau misalkan Cu dan Zn ini ditentukan katoda dan anodanya, maka katodanya di sini adalah yang Cu. Kenapa kok yang Cu? Karena katoda tadi ya, ini adalah dari yang E0-nya besar. Sementara yang E0-nya kecil ini berperan sebagai anoda. Nah,
diagram selnya ini bagaimana? Nah, jadi untuk sel volta diagramnya adalah seperti ini. Jadi ada dua labu glass beaker di sini. Ada dua glass beaker. Yang satu terisi elektrolit anoda, yang satu elektrolit anoda. Karena yang saya contohkan di sini adalah Cu dan Zn, ya, dimana anodanya bermuatan negatif, sehingga di sini nanti anodanya itu adalah berasal dari logam Zn, karena di sini tadi anodanya adalah Zn. Sementara untuk katoda, yaitu kutub positifnya, ini menggunakan logam Cu dari contoh di sini, ya, menggunakan logam Cu karena di sini Cu yang nolnya lebih besar daripada Zn. Selanjutnya elektrolit yang digunakan di sini, karena elektrodanya adalah Zn, sehingga elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung Zn2+, ya, seperti ini tadi. Maka biasanya yang digunakan adalah ZnSO4, karena di dalam ZnSO4 ini mengandung ion Zn2+. Selain itu juga ada ion SO4 2-. Sementara untuk yang elektrolit pada katoda Cu ini juga harus mengandung Cu2+ di sini, ion Cu2+. Yang digunakan adalah CuSO4 karena terdiri dari Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di anoda di sini? Ingat bahwa anoda ini tadi reaksinya adalah oksidasi. Maka di anoda ini terjadi perubahan dari Zn melepaskan 2 elektron membentuk Zn2+. Ingat bahwa reaksi oksidasi itu adalah melepas elektron. Ya, atau ini dilihat dari biloknya Zn kan juga kelihatan. Ini dari Zn dengan bilok 0 menjadi Zn2+, itu biloknya +2. Sehingga dia mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan terhadap reaksi yang pertama di sini tadi, bahwa Zn yang diketahui adalah dalam bentuk reduksi di sini. Namanya juga potensial reduksi ya ini ya. Ini Zn-nya kalau reduksi dia adalah negatif 0,76. Maka kalau reaksinya kita balik sesuai dengan reaksi di anoda, yaitu reaksinya adalah oksidasi, maka E0-nya awalnya negatif, dia berubah menjadi positif. Hal ini terjadi karena reaksinya ini dibalik. Menjadi E0-nya positif. Nah, kemudian reaksinya adalah ketika elektron ini lepas, ya, lepas dari elektroda Zn, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+. Seperti reaksi di sini, berubah menjadi Zn2+. Animasinya seperti ini. Jadi ketika elektron ini lepas dari elektroda Zn dan mengalir ke katoda ini nanti ke Cu ya, dari anoda ke katoda. Nah, saat elektron lepas, ini Zn2+-nya akan masuk ke dalam elektrolit. Kemudian elektron ini mengalir menuju ke katoda, dan di katoda, di elektroda Cu, ini elektron itu akan berinteraksi dengan Cu2+ yang ada di elektrolit di katoda. Sehingga Cu2+ mendapat 2 elektron, ya, menangkap 2 elektron, ini menjadi endapan Cu yang menempel di elektroda di katoda. Ya. Nah, ini ilustrasinya Cu2+-nya ini tertarik ke arah katoda atau ke arah elektroda Cu di sini. Sehingga reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sama seperti yang diketahui di sini dengan E0 sama, yaitu plus 0,34. Ketika reaksi ini terus berlangsung, maka di anoda karena Zn2+-nya itu lepas menuju ke elektrolit, maka semakin lama Zn2+ di elektrolitnya makin banyak di sini, sehingga kelebihan muatan positif. Sementara di katoda ini Cu2+-nya mengendap di elektrodanya. Ya, ingat di sini dari Cu2+ mengendap menjadi Cu, menempel di elektroda di sini, maka akan banyak ion negatif yang ditinggalkan. Jadi SO4 2-nya banyak yang ditinggalkan oleh Cu. Sehingga ini akan kelebihan muatan negatif. Maka untuk mengantisipasi hal ini diberikan suatu jembatan garam di sini. Nah, jembatan garam ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan dari elektrolit tersebut. Ini biasanya yang digunakan adalah kalium nitrat atau KNO3, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan jenis garam yang lain. Ya. Nah, kemudian KNO3 ini terdiri dari K+ dan NO3-. Sehingga ketika di elektrolit di katoda ini banyak ion negatifnya, maka K-nya ini
akan masuk ke elektrolit di katoda, sehingga nanti akan menetralkan muatan di sini atau menyeimbangkan muatan di sini. Sementara yang NO3 akan masuk ke anoda, karena di sini banyak muatan positif yang dihasilkan dari oksidasi Zn ini tadi, sehingga NO3-nya masuk ke elektrolit di anoda. Begitu seterusnya prosesnya seperti ini. Nah, sehingga nanti muatan di dalam elektrolitnya menjadi stabil. Kemudian di sini elektron itu selalu mengalir dari anoda atau dari kutub negatif ke katoda, ke kutub positif. Sehingga ini aliran elektronnya dari anoda ke katoda. Nanti kalau ditanyakan di soal, aliran elektron itu dari mana? Dari anoda ke katoda. Nah, ketika elektron ini mengalir dari anoda ke katoda dan ini diukur berapakah tegangan listrik yang dihasilkan, biasanya menggunakan voltmeter, maka akan terukur ya muatan listrik yang tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, di sini kalau yang Zn dengan Cu nilainya adalah 1,1 volt ya, atau biasanya bisa dihitung dari reaksi ini. Ini ketika reaksinya ini kita gabungkan lagi antara reaksi oksidasi dan reduksinya dengan elektronnya kita coret di sini, karena ini elektron di ruas kanan, ini elektron di ruas kiri, bisa kita coret sehingga nanti ketika digabung reaksi selnya adalah menjadi seperti ini. Zn ditambah dengan Cu2+ dari ini, kemudian menjadi Zn2+ di ruas kanan dan logam Cu. Nah, kemudian E0 selnya ini merupakan jumlah dari E0 dari masing-masing elektroda dari reaksi di anoda dan di katoda. Jumlahnya adalah 1,1 volt sesuai dengan yang terbaca di voltmeter. Nah, selanjutnya dari reaksi sel ini bisa kita tuliskan notasi selnya. Notasi sel itu bagaimana? Notasi selnya adalah seperti ini. Jadi, notasi sel itu dari oksidasi kemudian reduksi dengan tanda garis tegak ini ya. Tegak pertama. Nah, ini yang tegak kedua ini menunjukkan jembatan garamnya. Kemudian ini dari Zn menjadi Zn2+ itu menunjukkan bahwa terjadi reaksi oksidasi dari Zn membentuk Zn2+. Sementara yang di sisi kanan ini Cu2+ menjadi Cu, ini menunjukkan terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya kalau kita lihat reaksi di reaksi selnya di sini, karena di sini di anoda ini terjadi pelarutan elektroda Zn menjadi Zn2+, maka nanti lama-kelamaan itu nanti elektroda Zn-nya ini akan semakin terkikis, ya, semakin sedikit nanti. Kemudian untuk yang Cu-nya di katodanya, ini semakin lama kan terbentuk endapan Cu di elektrodanya. Sehingga nanti untuk elektroda Cu ini semakin lama semakin banyak atau semakin besar di sini elektrodanya, karena terjadi endapan Cu dari larutan Cu2+ tadi. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang notasi sel ini tadi. Nah, notasi sel tadi ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi antara Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Atau untuk mudah mengingatnya, ini menggunakan akronim ini ya, ANI-IK. ANI-IK itu maksudnya adalah anoda ion, ion katoda. Jadi yang di sebelah kiri itu selalu anodanya dulu. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang dibatasi oleh garis 2 yang menunjukkan jembatan garam ini adalah katodanya. Jadi yang kiri anoda, yang kanan katoda, atau digunakan ANI-IK. Kemudian kalau misalkan ditanyakan potensial selnya atau E0 selnya, maka selain menggunakan reaksi yang ini tadi untuk menghasilkan E0 sel, maka kita juga dapat menggunakan cara yang lain. Jadi E0 sel itu bisa dihitung menggunakan E0 katoda dan dikurangi dengan E0 anoda. Tadi kan katoda dan anoda bisa kita bedakan secara langsung berdasarkan E0 selnya, berdasarkan E0-nya. E0 yang besar itu adalah katoda, E0 yang kecil anoda. Sehingga nanti untuk menghitung E0 sel bisa langsung menggunakan yang ini. Atau yang namanya katoda itu reaksinya adalah reduksi, anoda oksidasi. Bisa juga dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi yang di sini. Nah, sehingga kalau misalkan dari 0,34 dan negatif 0,76 ini kita hitung potensial selnya secara langsung, maka caranya tinggal kita masukkan aja. Berarti E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya tadi adalah 0,34 dikurangi anodanya tadi negatif 0,76. Negatif dengan negatif ini menjadi positif, sehingga E0 selnya menjadi 1,1 volt. Nah, ini adalah
cara lain untuk menghitung enol sel tanpa melalui persamaan reaksinya. Contoh soal misalkan diketahui potensial reduksi dari Li dan Pb. Di sini untuk yang Li potensial reduksinya adalah negatif 3,04 dan Pb adalah negatif 0,13. Ditanyakan, tentukan katoda dan anodanya, reaksi sel dan enol selnya, notasi sel dan arah aliran elektron. Yang pertama kita perhatikan di sini adalah kita dapat menentukan katoda dan anodanya. Ingat, katoda tadi adalah enolnya yang besar, anoda enolnya yang kecil. Nah, ini antara negatif 3,04 dan negatif 0,13, maka yang negatif 3,04 ini lebih kecil, maka dia berperan sebagai anoda. Sementara yang negatif 0,13 ini lebih besar, maka dia berperan sebagai katoda. Dan ini sudah menjawab untuk yang A. Ya, sehingga di sini katodanya adalah Pb, anodanya adalah Li. Kemudian untuk reaksi selnya, untuk menentukan reaksi sel, maka kita harus tahu dulu reaksi di katoda dan anoda. Katoda reaksinya adalah reduksi di sini, ya, karet ya, katoda reduksi. Nah, di sini katodanya sudah dalam bentuk reaksi reduksi dari Pb2+ menjadi Pb, maka katodanya tinggal kita pindah saja di sini. Reaksi yang atas tinggal kita pindah saja di sini. Sementara yang anoda, karena anoda ini adalah oksidasi, dan yang di soal yang diketahui adalah reduksi di sini, maka dari reduksi ini harus kita balik reaksinya. Ya, ketika dibalik, Li jadi di sebelah kiri, Li plus menjadi di sebelah kanan, kebalikan dari reaksi yang di atas ini tadi. Maka enolnya juga harus dibalik. Dari negatif 3,04 dia berubah menjadi positif 3,04. Nah, kemudian untuk mengetahui reaksi selnya, ini elektron harus kita samakan karena ini antara katoda dan anodanya elektronnya belum sama. Dengan cara yang katoda dikali 1, anodanya dikali 2. Sehingga nanti yang katoda tetap, anodanya menjadi 2Li, menjadi 2Li plus ditambah 2 elektron. Tapi yang perlu diingat di sini bahwa reaksi setengah selnya ini dikalikan berapapun, maka enolnya tidak akan berubah. Jadi ini saya kali 2, enol tetap plus 3,04. Berbeda dengan yang termokimia yang pernah kalian dapatkan di kelas 11. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung menentukan reaksi selnya. Ya, elektronnya tinggal kita coret saja. Sehingga reaksi selnya adalah 2Li ditambah Pb2+, ini sama-sama di ruas kiri. Kemudian yang kanan menjadi 2Li plus ditambah dengan Pb. Dengan nilai enol selnya tinggal kita jumlahkan aja di sini, dari negatif 0,13 ditambah 3,04 nilainya adalah positif 2,91 volt. Atau dengan cara yang lain kita bisa menggunakan enol sel, itu bisa kita hitung secara langsung dari enol katoda dikurangi dengan enol anoda. Katodanya tadi adalah negatif 0,13 dikurangi anodanya adalah negatif 3,04 di sini. Negatif dengan negatif jadinya adalah positif, sehingga hasilnya adalah plus 2,91 volt. Sama dengan cara yang di sini tadi, yang dengan menuliskan reaksinya. Nah, kemudian untuk soal yang C ini ditanyakan notasi sel. Ingat, notasi sel tadi akronimnya adalah ANI-IK. ANI itu dari kata anoda. Anodanya siapa di sini? Li. Berarti yang di sebelah kiri nanti ada Li, di sebelah kanan ada Pb, dan ionnya nanti letaknya di tengah, sehingga nanti notasi selnya ini Li menjadi Li plus, kemudian Pb2 plus menjadi Pb. Nah, ini adalah notasi sel dari soal di sini. Kemudian arah aliran elektron dari mana? Arah aliran elektron tadi sudah saya katakan di penjelasan di konsepnya tadi, bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda. Berarti di sini dari Li menuju ke Pb, dari elektroda Li menuju ke elektroda Pb, atau dari anoda ke katoda. Nah, ini tadi adalah terkait dengan konsep sel volta. Deret volta ini sebenarnya adalah suatu susunan unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi logam ini disusun berdasarkan potensial elektrodenya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Nah, deret volta yang sering digunakan ini adalah yang saya tuliskan di sini, ya. Ada Li, K, Ba, Ca, Na, dan seterusnya nanti sampai dengan Au.
Nah, di dalam deret volta ini ya, di awal tadi sudah saya katakan bahwa deret volta ini disusun berdasarkan E0 dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Maka sifat dari deret volta ini sendiri ya, ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu semakin ke kiri dan semakin ke kanan. Yang pertama untuk yang semakin ke kiri terlebih dahulu. Ya, berarti semakin ke kiri karena ini E0-nya yang paling rendah, berarti bisa dikatakan semakin ke kiri E0-nya adalah dia makin kecil. Jadi kalau diurutkan dari kanan ke kiri nanti E0-nya semakin kecil. Di dalam sel volta, kalau E0-nya itu kecil, maka dia mudah untuk mengalami reaksi oksidasi. Ya, sehingga di sini semakin ke kiri juga semakin mudah mengalami oksidasi atau mudah teroksidasi. Nah, yang namanya teroksidasi berarti dia mengalami pelepasan elektron. Artinya semakin ke kiri itu mudah melepaskan elektron, sehingga logamnya dikatakan dia semakin reaktif. Nah, yang mengalami reaksi oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Maka ini semakin ke kiri, itu sifat reduktornya juga dia semakin kuat. Nah, ini adalah sifat deret volta ketika dilihat dia semakin ke kiri. Kalau semakin ke kanan bagaimana? Ya tinggal sebaliknya saja. Kalau semakin ke kanan berarti nanti di sini E0-nya semakin besar. Kalau E0-nya makin besar berarti dia mudah mengalami reduksi atau mudah tereduksi, sehingga dia mudah untuk menangkap elektron. Artinya logamnya menjadi kurang reaktif atau tidak reaktif. Nah, karena dia mengalami reduksi, berarti semakin ke kanan, ini sifat oksidatornya itu semakin kuat. Ingat, spesies yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Nah, ini ya. Nah, sehingga dari sini dapat kita simpulkan di dalam suatu deret volta bahwa logam yang letaknya di sebelah kiri ini sifatnya lebih reaktif. Di sini tadi kan dikatakan bahwa semakin ke kiri, E0 makin kecil, dia semakin reaktif gitu ya. Maka di sebelah kiri itu logamnya lebih reaktif, dan dia dapat mendesak logam di sebelah kanannya dari senyawanya atau dari garamnya. Maksud dari kalimat ini bagaimana? Akan lebih jelas ketika kita masuk ke dalam contoh aplikasi dalam soal. Misalkan begini. Ada reaksi antara Mn dengan CuSO4 menghasilkan MnSO4 ditambah dengan Cu. Apakah reaksi ini dapat berlangsung atau tidak? Tinggal kita lihat dulu. Ya, apakah Mn ini mampu untuk mendesak Cu dari larutannya atau tidak? Untuk mengetahuinya bagaimana? Kita lihat di dalam deret volta. Mn ini letaknya ada di sebelah kiri daripada Cu. Nah, ini Cu ada lebih di kanan di sini. Artinya karena Mn ini letaknya di sebelah kirinya Cu, maka ini ya ingat dikatakan di sini sebelah kiri ini lebih reaktif sehingga dapat mendesak. Maka Mn ini mampu mendesak Cu menjadi endapan Cu dan Mn-nya berikatan dengan SO4 menjadi MnSO4. Nah, sehingga ini reaksi ini dapat berlangsung, atau ini biasanya dituliskan dalam bentuk reaksi ion bersihnya. Jadi cukup ditulis Mn ditambah Cu2+ menghasilkan Mn2+ ditambah Cu. Ya. Reaksi ini dapat berlangsung dalam keadaan standar atau pada kondisi standar, maka ini disebut sebagai suatu reaksi yang spontan atau reaksi yang dapat berlangsung. Contoh lain misalkan begini. Reaksi antara Pb dengan MgSO4 menghasilkan PbSO4 ditambah dengan logam Mg, apakah ini dapat berlangsung atau tidak? Sama seperti contoh sebelumnya tadi, maka untuk mengetahuinya, kita lihat dulu posisi Pb dan Mg di deret volta di sini. Nah, kalau kita lihat, yang Pb ini letaknya di kanan, kemudian yang Mg ini letaknya adalah di kiri. Bisa tidak ini Pb itu mendesak Mg? Nah, saya kira ini tidak bisa ya, karena yang mampu mendesak tadi adalah yang sebelahnya di sebelah kiri. Ya, padahal di sini yang Pb itu letaknya di sebelah kanannya Mg, maka ini nanti Pb tidak mampu mendesak Mg dari larutannya, dari SO4, maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Atau di sini di tanda panahnya dikasih garis miring seperti ini ya. Ini menunjukkan reaksi tidak dapat berlangsung. Atau dalam penulisan reaksi ion bersihnya ini ditulis seperti ini. Jadi Pb ditambah Mg2+ reaksi tidak dapat berlangsung. Kalau tidak dapat berlangsung seperti ini, berarti produknya ada atau tidak? Ya jelas tidak ada. Maka sebenarnya reaksi ini cukup dituliskan seperti ini saja. Nah, gitu ya. Karena ini reaksinya tidak dapat berlangsung, maka dia disebut sebagai suatu reaksi yang tidak spontan. Kemudian selain dilihat dari deret volta, maka reaksi spontan dan tidak spontan itu dapat dilihat dari faktor yang lain ya. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan deret volta. Mari kita simak penjelasan berikutnya.
untuk yang spontan dan tidak spontan, spontan tadi dikatakan bahwa reaksinya itu dapat berlangsung, sementara yang tidak spontan dia tidak dapat berlangsung. Ini selain menggunakan deret volta tadi, ya, reaksi ini cara penentuannya juga dapat dilihat dari E0. Kalau E0 selnya itu bernilai positif, maka dia dikatakan reaksinya spontan. Sebaliknya, kalau E0 selnya itu adalah negatif, berarti dia tidak spontan. Nah, untuk menghitung E0 selnya, ya, kembali lagi kita ingat-ingat konsep di sel volta. E0 sel itu dapat dihitung dari E0 katoda dikurangi E0 anoda atau E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Sebagai contoh soal, misalkan di sini diketahui potensial reduksi dari 3 logam yaitu Ca, Fe, dan Ag. Ya, ini masing-masing potensial reduksinya sudah diketahui. Diminta untuk menentukan reaksi di bawah ini, dia spontan atau tidak spontan. Nah, cara untuk mengerjakannya dari ABC di sini, ya, soal ABC di sini, kita lihat untuk yang soal A terlebih dahulu. Kalau Ca ditambah dengan Ag plus menghasilkan Ca2 plus ditambah dengan Ag, maka kita lihat dulu apakah nilai E0 selnya ini nanti positif atau negatif. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung E0 sel adalah E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi, bukan E0 katoda min anoda ya di sini ya. Karena kalau ini sudah dalam bentuk reaksi, ini kita lebih tepatnya menggunakan yang E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Ya, bukan pakai E0 katoda dan anoda. Kalau katoda dan anoda itu kan kalau misalkan ini belum terjadi reaksi, kita menentukan reaksinya. Nah, ini sudah ada reaksinya, kita diminta untuk menghitung E0 selnya. Maka yang lebih tepat menggunakan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam reaksinya, ini Ag itu berubah dari Ag plus menjadi endapan Ag. Artinya dia dari biloxnya plus 1 menjadi 0. Sehingga di sini dia mengalami reaksi reduksi. Sementara yang Ca dari Ca menjadi Ca2 plus, dia mengalami oksidasi karena perubahan bilok dari 0 menjadi plus 2. Kemudian kita lihat E0 selnya. Yang reduksi di sini adalah Ag. Ag di sini E0-nya adalah plus 0,8. Yang oksidasi adalah Ca. Di sini Ca-nya itu adalah negatif 2,76. Maka E0 reduksi dikurangi E0 oksidasinya bisa ditulis seperti ini. Ya, 0,8 dikurangi negatif 2,76. Atau nilainya sama dengan positif 3,56 volt. Ya, karena ini nilai E0 selnya adalah positif, maka bisa dikatakan reaksinya adalah reaksi yang spontan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang B. Yang B di sini yang mengalami reduksi adalah Ca, karena dia berubah dari 12 menjadi 0 atau menjadi netral biloxnya. Kemudian yang Fe dari biloxnya 0 menjadi plus 2, ini mengalami oksidasi. Maka E0 selnya yang reduksi adalah Ca. Ca ini nilainya adalah negatif 2,76. Yang Fe ini adalah negatif 0,41. Kita masukkan ke sini. Ya. Ini miliknya Ca, ini miliknya Fe yang mengalami reduksi, yang mengalami oksidasi. Sehingga nilainya adalah negatif 2,35. Nah, karena di sini nilainya adalah negatif, maka reaksi yang B ini merupakan suatu reaksi yang tidak spontan. Artinya reaksi ini sebenarnya tidak dapat berlangsung. Kita lanjut ke soal yang C. Ag ditambah dengan FeSO4 menghasilkan Ag2SO4 ditambah dengan Fe. Apakah spontan atau tidak reaksinya di sini? Nah, kita lihat dulu yang mengalami reduksi siapa dan oksidasi siapa. Di sini yang mengalami reduksi adalah Fe, ya, karena di sini Fe-nya ya, mengalami reduksi. Kenapa? Karena di sini FeSO4 itu sebenarnya dia tersusun dari Fe2+ dan SO4 2-. Artinya di sini Fe-nya biloxnya adalah plus 2 berubah menjadi 0. Dia mengalami penurunan bilok atau mengalami reaksi reduksi. Sementara yang Ag ini mengalami oksidasi karena dari biloxnya 0 menjadi plus 1. Ya, AgSO4 itu sebenarnya adalah 2Ag plus dan SO4 2-. Nah, ini Ag-nya adalah Ag plus. Artinya biloknya adalah positif 1. Sehingga terjadi kenaikan bilok pada Ag, reaksinya adalah oksidasi. Nah, dari sini kita bisa menghitung E0 selnya menggunakan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Yang reduksi adalah Fe. Fe E0-nya adalah negatif 0,41 ya, maka di sini nanti negatif 0,41 dikurangi dengan miliknya Ag yaitu positif 0,8, sama seperti yang diketahui di soal. Sehingga ini hasil akhirnya adalah negatif 1,21 volt. Karena E0 selnya adalah negatif, maka di sini dikatakan reaksi ini tidak spontan. Artinya sebenarnya reaksi ini tidak dapat berlangsung pada keadaan
standar. Nah, kemudian contoh yang kedua. Di sini diketahui ada 3 reaksi sel. Ini adalah sudah dalam bentuk reaksi sel di sini. Ya, ini P ditambah dengan S2+ menghasilkan P2+ ditambah dengan S dengan nilai E0 selnya adalah positif 0,45 dan seterusnya. Ini reaksinya sudah diketahui E0 sel masing-masing. Yang ditanyakan adalah tentukan daya pereduksi logam-logam tersebut dari yang paling kuat. Nah, daya pereduksi ini maksudnya adalah reduktor. Nah, spesies yang disebut sebagai reduktor itu adalah yang mengalami oksidasi. Siapakah yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi itu adalah yang E0-nya kecil. Artinya kita diminta untuk mengurutkan ya dari yang kan di sini kan di soal dikatakan dari yang paling kuat. Berarti yang reduktor paling kuat ya, ini artinya yang E0-nya dari yang kecil nanti. Sehingga kita harus menghitung E0 dari masing-masing zat di sini atau masing-masing logam di sini. Kita lihat perbandingannya siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat dari reaksi yang nomor 1, ya ini kan E0 selnya adalah positif nih. Ingat bahwa E0 sel itu tadi rumusnya adalah E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. E0-nya S, ya ini S mengalami reaksi reduksi dan yang P itu mengalami reaksi oksidasi. Karena ini E0 selnya adalah positif, berarti yang reduksi ini lebih besar daripada yang oksidasi. Ya, sehingga kalau yang reduksinya lebih besar dikurangi yang kecil kan hasilnya positif di sini. Nah, ini yang reduksi adalah yang S. Maka di sini bisa dikatakan bahwa E0-nya S itu lebih besar daripada E0-nya P dari reaksi yang pertama. Dari reaksi yang kedua, ini ada R ditambah dengan S2+ menghasilkan R2+ ditambah dengan S. E0 selnya adalah positif juga. Maka bisa dikatakan bahwa karena nilai E0 selnya positif, ini E0 reduksi lebih besar daripada E0 oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi itu adalah yang S, karena dari +2 menjadi piloxnya 0. Maka di sini E0-nya S lebih besar daripada E0-nya R dari reaksi nomor 2. Dari reaksi nomor 3, ini R dan Ki2+ menghasilkan R2+ ditambah Ki, tapi di sini E0-nya adalah negatif. E0 selnya. Kalau nilai E0 sel negatif, artinya yang mengalami reduksi ini pasti dia lebih kecil daripada yang oksidasi, sehingga ini kalau dikurangkan hasilnya adalah negatif. Maka di sini yang reduksi kurang dari yang oksidasi. Yang reduksi siapa di sini? Yang reduksi dari reaksi ini adalah yang logam Ki di sini. Maka E0-nya Ki ini lebih kecil daripada E0-nya yang R. Selanjutnya, kita belum bisa membandingkan antara E0-nya P dengan E0-nya R di sini. Ya, E0-nya P dengan E0-nya R belum bisa kita bandingkan. Maka untuk membandingkan keduanya, kita bisa menggunakan reaksi yang nomor 1 dan nomor 2. Tapi dengan catatan, kita harus menghilangkan yang S-nya di sini. Nah, di sini terlihat di reaksi ini bahwa ada S2+ di sebelah kiri pada reaksi 1 dan S2+ di sebelah kanan, di sebelah kiri juga pada reaksi nomor 2. Maka agar ini bisa saling dihilangkan, maka ini harus dibalik salah satu. Ya, harus diberi perlakuan salah satu harus dibalik. Misalkan dalam kasus ini yang saya balik adalah yang reaksi nomor 2. Sehingga menghasilkan reaksi seperti ini. R2+ ditambah S, awalnya ini di sisi kanan berubah menjadi di sisi kiri. Kemudian R plus S2+, ini awalnya di kiri, saya ubah menjadi di sebelah kanan. Karena ini reaksi saya balik, maka awalnya E0 selnya positif berubah menjadi negatif. Sehingga ini nanti yang S-nya ini bisa kita coret, yang S2+-nya. Begitu juga untuk yang logam S-nya, ini bisa dicoret juga. Dan ketika dijumlahkan nanti hasilnya adalah P ditambah dengan R2+, ya menghasilkan P2+ ditambah dengan R. E0-nya ternyata nilainya adalah negatif. Nah, dari E0 selnya ini kita bisa menentukan siapa yang lebih besar antara P dengan R. Dengan menggunakan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi dengan E0 oksidasi. Karena di sini E0 selnya adalah negatif, berarti E0-nya reduksi kurang dari E0-nya oksidasi. Di sini yang mengalami reduksi adalah yang logam R. Dari R2+ ya berubah menjadi R. Piloxnya dari +2 berubah menjadi 0. Maka dapat dikatakan bahwa E0-nya R ini kurang dari E0-nya P. Oke. E0 masing-masing
logam sudah kita tentukan perbandingannya. Sekarang kita tinggal menentukan daya reduksi logam ini dari yang paling kuat. Ya, berarti dari yang E0-nya kecil ini tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, kita urutkan dulu nilai E0-nya. Di sini yang paling besar adalah S ya di sini ya. S itu adalah paling besar. Ini kan dari pernyataan satu aja S dengan P lebih besar yang S. Maka S letaknya di sebelah kanannya yang P. Kemudian berikutnya P dengan R. Nah, ini karena R itu kurang dari P, maka R letaknya ada di sebelah kirinya P. Selanjutnya, yang belum adalah yang Q. Nah, dari reaksi yang ketiga ini, antara R dengan Q, itu lebih besar yang R, atau Q-nya lebih kecil. Sehingga di sini Q letaknya di sebelah kirinya R. Nah, ini sudah urut dari E0 paling kecil sampai dengan E0 paling besar. Nah, padahal daya reduksi atau reduktor yang paling kuat itu tadi dikatakan bahwa E0-nya yang kecil, maka reduktor yang kuat itu adalah yang Q, kemudian R, P, dan yang paling kecil reduktornya atau daya reduksinya itu adalah yang logam S. Nah, ini tadi adalah cara untuk menentukan bagaimana reaksi spontan dan tidak, dan bagaimana mengurutkan daya reduksi atau reduktor dari suatu reaksi sel.